Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa fundamental mingguan bersama Mandana. Ini adalah analisa fundamental mingguan yang berlaku pada minggu ini dari tanggal 19 sampai 23 Juni 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe agar belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa fundamental pada minggu ini. Sebelum kita lihat apa yang terjadi pada minggu ini video baru saya buat lagi ya. Jadi kita akan bahas dulu apa yang terjadi di minggu lalu. Nah, di minggu lalu di sini kita ada berita yang penting yang dimana dari segi sektor NFP versi Inggris, yaitu Climate Count Change ataupun jumlah orang yang menganggur itu sudah drop ke angka minus 13.000 dengan pendapatan rata-rata 3 bulan itu naik ke 6,5% dan juga tingkat pengangguran di Inggris sudah drop ke 3,8%, which is good. Lalu dari segi tingkat inflasi di Amerika, kita sudah lihat bahwa tingkat inflasi Amerika kemarin itu adalah sebesar 4%, sudah drop dari 4,9%. Tapi permasalahannya adalah di core CPI-nya. Core CPI memang turun dari 5,3 ke 5,5. Tapi kalau dilihat secara data itu masih sesuai dengan prediksi. Yang di luar prediksi itu hanya dari segi tingkat inflasi biasa di sini. Ya. Selanjutnya untuk di GDP di Inggris sudah keluar dari minus ke angka 0,2. Lalu untuk dari segi PPI dan core PPI di Amerika itu sudah mulai turun. Ya. Untuk PPI sendiri ataupun Production Price Index itu dari sebelumnya 0,2 ke minus 0,3. Nah, dari data FOMC yang kemarin, kita tahu bahwa FOMC kemarin itu menunjukkan sikap hawkish ya, yang menunjukkan sikap hawkish yang dimana hawkish tersebut tidak bisa bertahan lama ya. Itu tidak bisa bertahan lama karena kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh The Fed kemarin itu memang dia bersifat hawkish yang dimana menandakan bahwa pada bulan ini itu kita tidak ada menaikkan suku bunga, dalam hal itu bukan tidak ada menaikkan suku bunga ya. Lebih kepada skip untuk menaikkan suku bunga ataupun melewati suku bunga karena untuk melihat dampak dari suku bunga saat ini yang sebesar 5,25% dampaknya itu seperti apa. Jadi tidak menutup kemungkinan juga bahwa nanti di bulan Juli kita akan melihat adanya kenaikan suku bunga di Amerika selanjutnya. Nah, itulah nada-nada yang memberikan nada hawkish di The Fed. Sehingga kalau kita lihat pada saat FOMC kemarin ya. Masalah FOMC kemarin tanggal berapa ya? Lupa saya, tanggal 15 Juni ya. Nah, di sini pada saat tanggal 15 Juni kita akan melihat kenaikan USD karena adanya adanya optimism ataupun sikap optimis bahwa tidak ada kenaikan suku bunga ini hanya sebagai permainan saja, yang dimana dari pihak The Fed sendiri tetap akan menaikkan suku bunga guna untuk melawan inflasi sampai ke angka 2%. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat pada saat chart jam 3 pagi itu ya, dari FOMC sampai market Asia Open, DXY itu bergerak naik ataupun indeks dolar itu bergerak naik. Ya. Jadi itulah yang menyebabkan USD itu bergerak naik karena dampak dari sikap hawkish dari The Fed. Itu dari FOMC. Selanjutnya ada employment change dan tingkat pengangguran di Aussie yang sudah drop lumayan ya. Lalu untuk dari segi ECB sendiri ya, tingkat suku bunga di ECB memang naik ke angka 4%. Nah, terus juga kalau dilihat pada saat press conference ini, saya lanjut dulu ya untuk dari ECB-nya yang ada di sini. Untuk dari segi ECB, press conference-nya bisa dikatakan itu bernada hawkish banget ya. Nadanya hawkish pakai banget, bisa saya katakan demikian karena tidak ada kepikiran sama sekali untuk kita memotong suku bunga di tahun ini. Yang ada, kita akan tetap menaikkan suku bunga karena suku bunga 4% di sini itu masih di bawah target dari ECB, yang dimana juga tingkat inflasi di Eropa saat ini terakhir kalau nggak salah sekitar 6% ya kan, itu masih lumayan tinggi. Jadi karena itu dari ECB sendiri akan masih terus berusaha melawan inflasi dan sebagainya
dan memang akan ada kenaikan terus berlanjut sampai nanti di akhir tahun 2023. Jadi seperti itu. Jadi apa yang dikatakan ECB kemarin di hari Kamis malam itu bisa dikatakan super hawkish. Ya bisa dikatakan demikian. Karena kalau teman-teman lihat pada saat hampir di semua per euro pada saat berita press conference di sini itu mengalami kenaikan cukup signifikan. Ya. Dampaknya itu pada saat berita ini keluar dan keesokan harinya. Seperti itu. Lalu untuk dari segi USD sendiri, hari Kamisnya itu dari segi retail sales memang meningkat, tapi masalahnya meningkat dari perkiraan, tapi menurun dari data yang sebenarnya 0,4 ke 0,3. Untuk Empire State Manufacturing Index memang hasilnya bagus, ya sudah keluar dari angka minus. Kalau retail sales hasilnya menurun, dan untuk tingkat pengangguran di sini, tingkat pengangguran klaim mingguan itu masih stay di angka 262.000. Nah, jadi bisa dikatakan tingkat pengangguran ataupun jumlah orang yang menganggur itu masih sebanyak 262.000 orang ya. Lalu di hari Jumat kita ada berita mengenai BOJ, yang dimana BOJ sendiri masih mempertahankan suku bunga di angka minus 0,1 dengan yield curve control itu masih di angka minus 0,5 sampai 0,5% ataupun Japanese Government 10-year yield, ya itu bahasanya, ataupun bond 10 tahun dari pemerintah Jepang itu akan masih dikontrol dari angka 0,5% sampai di minus 0,5%. Jadi yieldnya itu tidak akan kemana-mana. Oleh karena itu minus 0,1% dari suku bunga itu akan masih stay di sana. Dan ini menjadikan mata uang yen menjadi salah satu mata uang yang bisa dikatakan terlalu lemah sekian lama ya. Lemahnya pakai banget, bahkan apakah ini akan terjadi intervensi lagi dari pihak BOJ? Mungkin ya. Kalau dilihat bisa saja terjadi konferensi ataupun adanya intervensi di BOJ. Itu bisa saja terjadi adanya intervensi di BOJ karena mengingat suku bunganya itu adalah sebesar minus 0,1 gitu kan ya. Minusnya 0,1 dan kalau kita lihat juga hampir di semua mata uang yen itu meningkat secara drastis, dari euro yen, pound yen, bahkan Swiss yen itu sudah melewati all time high-nya di tahun 70-an, pokoknya saya lupa itu. Jadi apakah nanti akan ada intervensi dari Bank of Jepang lagi? Ya itu saya kurang tahu ya. Jadi bisa saya terjadi demikian. Yang pastinya yen ini menjadi salah satu mata uang yang sangat luar biasa rendah. Lalu selanjutnya dari segi USD, kita ada Present Consumer Sentiment yang hasilnya sudah meningkat. Itu di minggu lalu. Kalau kita lihat di minggu sekarang ada beberapa hal yang penting ya, tapi permasalahannya untuk di hari ini tidak ada analisa dulu karena market USD-nya libur di sini ya. Untuk di hari Selasa kita nggak ada berita sama sekali. Untuk di hari Rabu kita ada berita mengenai tingkat inflasi Inggris ya, yang dimana diperkirakan akan turun dari 8,7 ke 8,4%. Dari 8,7 ke 8,4% ya diperkirakan sih akan masih turun ya. Dan jika ini turun berarti kita akan melihat pound akan bergerak turun sebenarnya. Tapi permasalahannya ya bisa saja bergerak naik ya. Ini agak sedikit susah di sini ya. Terus kalau kita lihat juga di hari Rabu kita ada berita dari testimoni dari Jerome Powell ya, ataupun ketua The Fed, di mana di sini kalau kita lihat adalah testimoni tentang kebijakan moneter ataupun laporan kebijakan moneter di komite keuangan seperti itu, yang jam 10 malam. Ya bisa saja pada saat di sini Jerome Powell mengatakan akan memberikan pernyataan apapun itu ya.
Lalu di hari Kamis kita ada berita yang sangat penting juga, yaitu datang dari Swiss, yaitu tentang suku bunganya yang dimana diperkirakan akan naik dari 1,5 ke 1,75, ya, dari 1,5 ke 1,75. Ya, itu bisa saja akan menaikkan Swiss, itu bisa saja sih ya, tapi kita tunggu aja. Untuk selanjutnya di malam ataupun di sore hari kita ada berita mengenai tingkat suku bunga di Inggris dari 4,5 ke 4,75 di sini. Ya, dari 4,5 ke 4,75. Lalu untuk di malam hari seperti biasa dari hari Kamis itu ada suku bunga tingkat pengangguran mingguan dari 262.000 ke 256.000. Diperkirakan sih akan turun di sini ya. Lalu ada testimoni lagi sekali dari The Fed ya. Berarti di hari ataupun di minggu ini kita ada 2 testimoni dari The Fed. Jadi bisa saja pergerakan USD pada minggu ini itu akan sangat berdampak dari The Fed di sini. Dari Jerome Powell ya, dari Jerome Powell itu sendiri. Untuk di hari Jumat kita ada data mengenai flash manufacturing dan services PMI yang dimana datanya untuk saat ini diperkirakan dari segi services akan masih di atas 50 dan manufacturing akan masih stay di bawah 50. Itu dari segi euro. Dan untuk dari segi pound sterling ataupun Inggris juga masih sama di bawah 50 dan juga di atas 50. Untuk dari segi USD juga sama ya. Diperkirakan manufacturing PMI ataupun flash manufacturing PMI akan masih stay di bawah 50 dan services PMI akan masih di atas 50. Jadi secara data manufacturing dan services PMI secara semuanya di sini itu sama, yaitu untuk dari segi services akan masih di atas 50 dan manufacturing PMI akan masih stay di bawah 50. Jadi untuk di minggu ini teman-teman yang ingin trade di USD dan juga di pound sterling harap berhati-hati ya. Dan juga di Swiss, mungkin ada yang teman-teman yang trading di Swiss mungkin harap berhati-hati juga ya. Tapi lebih kepada untuk di minggu ini adalah USD ya. Karena mengapa USD? Karena kita ada testimoni dari Jerome Powell ya. Entah apa yang akan dia katakan. Karena testimoninya di sini berlangsung 2 kali ya, di hari Rabu malam dan di hari Kamis malam. Lalu selanjutnya diikuti oleh manufacturing dan services PMI. Selanjutnya kenapa pound sterling? Karena ada mengenai data inflasi dan juga suku bunga dan diikuti juga oleh manufacturing dan services PMI. Dan yang terakhir ada Swiss karena di sini ada tentang kebijakan suku bunga di Swiss ya, negara Swiss. Jadi harap berhati-hati teman-teman yang ingin trading di mata uang tersebut ya, terutama USD, pound sterling dan juga di Swiss franc. Oke, jadi saya rasa teman-teman sekian aja untuk analisa fundamental pada minggu ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa fundamental minggu depan. Bye-bye.